kami untuk memberitakan Injil, untuk mengabarkan damai dan kasih dimanapun Tuhan tempatkan kami. Karena itu Tuhan, kami percaya kami adalah orang-orang yang diberkati. Kami pasti berhasil, kami pasti beruntung, karena Yesus yang telah menyelesaikan segalanya buat kami. Thank you for the cross. Thank you for the broken body. Thank you for the blood. Thank you for Calvary. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dengan bangga di hari Jumat Agung ini kami nyatakan, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami, Bapa. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit, Allah, kuatkan yang lemah. Beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga hari Jumat Agung ini bukan sekedar kami alam ibadah di rumah kami masing-masing secara rutin, yang disertai dengan perjamuan suci. Tetapi hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini adalah lawatan Allah, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus. Lewat roh dan firman-Mu, dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau sudah berdiri, silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini adalah hari sukacita saya. Karena di hari Jumat Agung, meskipun masih dalam situasi pandemi, saya tahu ada orang-orang yang sudah beribadah secara onsite. Tetapi untuk melayani setiap saudara, kami memilih untuk tetap ada dalam ibadah online ini. Tetapi online atau onsite, saya percaya sukacita kita, kebanggaan kita tetap luar biasa. Karena bukan soal di mana kita beribadah, tetapi siapa yang kita pandang dalam ibadah kita, Yesus yang sudah mati dan bangkit buat kita. Wow, saudara yang kasih dalam Tuhan, I feel God in this place. I feel His presence. Saya rasakan Tuhan di tempat ini. Saya rasakan hadiratnya sungguh-sungguh. Lewat puji-pujian, lewat firman, lewat narasi-narasi yang saya percaya sangat memberkati. Saudara, lewat kesaksian pujian yang disampaikan, sungguh hari ini hari yang dahsyat. Amin. Ayo sama-sama bilang sama saya, hari ini hari yang dahsyat. Kan saya sudah bilang bahwa ibadah kita selalu adalah ibadah interaktif. Kita sudah 1 tahun lebih, bayangkan Jumat Agung tahun lalu kita sudah sama-sama, masa sudah lupa. Ayo sama-sama bilang hari ini hari yang dahsyat. Lebih semangat lagi bilang hari ini hari yang dahsyat. Yesus sudah mati buat saya. Saya akan hidup sepenuhnya hanya buat Dia. Yes, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi lawan kepala. Tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allah Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Great. Buka Alkitab kita sama-sama. Wow, Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Hari ini kita masuk pada hari kelima. Jadi dari hari Senin, dari hari Minggu kita merayakan Minggu Palem, saudara. Hari Senin kita merayakan Sengsara Kristus bersama dengan anak-anak, Awesome Kids. Lalu hari kedua kita itu merayakan bersama dengan Teens, Glow Teens, ya kan. Hari ketiga kita merayakan bersama dengan Glow Youth, haleluya. Hari keempat kita masuk dalam malam Getsemani, and sekarang di hari kelima kita, persis Jumat Agung, kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Pastikan kita sudah siap dengan roti dan anggur kita untuk merayakan perjamuan suci bersama. Besok hari yang ke-6 itu adalah HUT gereja, sekaligus ucapan syukur kematian dan kebangkitan Kristus. Dan hari terakhir, puncak Pekan Suci Paskah serta HUT gereja yang ke-14, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, kita rayakan hari Minggu. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini sungguh minggu yang dahsyat untuk kita merayakan bersama. Haleluya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang mempelai Kristus yang siap sedia. Karena inti atau tema utama kita mau siap sedia dalam segala waktu, saudara. Dan persis di hari Jumat Agung ini kita mau bicara tentang mempelai Kristus yang siap sedia. Saya mengajak saudara buka Alkitab kita, Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Di bawah judul perikop perjamuan kawin anak domba. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang sama saya mempelai Kristus. Lebih mantap dong. Masa mempelai Kristus lome-lome begitu kan? Apa itu pendeta lome-lome? Itu kata orang Manado, iya kan? Jadi ayo semangat sedikit. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang saya mempelai Kristus. Sekali lagi sama-sama bilang saya mempelai Kristus. Yes, haleluya. Wah, hari ini saya begitu semangat. Bayangkan saudara, selama minggu Pekan Suci Paskah dan HUT gereja kita ini, mimbar dan panggung sudah jadi besar. Saya bisa lari-lari di sini. Dan semuanya kita sediakan agar setiap saudara dapat menikmati ibadah yang lebih manis di rumah masing-masing. Amin. Haleluya. Nah, Wahyu 19 ayat 6 sampai 10. Perjamuan kawin anak domba. Buat banyak orang di luar kekristenan, akhir zaman disebut kiamat. Dan kalau dengar kiamat, banyak orang udah gentar, "Weh, udah mau kiamat, udah mau kiamat." Tetapi buat kita, hari terakhir itu kita nantikan. Kenapa? Karena Yesus menjelaskan dua hal. Yang pertama, kedatangan yang digambarkan seperti pencuri. Ada banyak orang yang bilang, the Bible is very confusing book. Karena saudara belum mengalami keselamatan yang sempurna dalam Kristus. Sehingga kita nggak bisa ngerti, kita cuma lihat, kita bertentangan. Di satu sisi katanya, Yesus datang sebagai pencuri. Tapi di sisi yang lain katanya Yesus datang sebagai mempelai Kristus. Sebagian mempertanyakan mana yang benar. Jawaban saya dua-duanya benar. Karena betul Yesus datang sebagai pencuri. Buat mereka yang belum percaya. Buat mereka yang gak sadar bahwa Yesus adalah Imam Mahdi. Bahwa Yesus adalah Mesias. Bahwa Yesus akan datang kembali untuk menjemput orang-orang benarnya masuk dalam kemuliaan. Tetapi for us yang sudah ready, yang sudah siap, Dia akan datang sebagai mempelai Kristus. Sehingga saudaraku, buat kita yang orang bilang kiamat itu adalah perjamuan kawin anak domba. Yeah. Kita bukan orang yang takut hari kiamat. Kitalah orang yang menantikan hari yang besar itu. Karena kita akan bersama Yesus sampai selama-lamanya. Setuju katakan amin. Itu sebabnya kita bangga buat Jumat Agung. Karena Jumat Agung adalah titik utamanya. Bahwa surat hutang saya dipakukan dari kayu salib supaya saya hidup dalam kemuliaan. Yang setuju katakan amin.
Coba lihat ayat ini kembali. Wahyu 19 ayat 6 sampai 10. Jadi apa itu kiamat? Buat anak-anak Tuhan Yesus adalah perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Wow, haleluya. Saya selalu bilang, ada masanya kekristenan dapat tekanan. Ada masanya orang Kristen ditekan, dipersulit, dibuat hidupnya susah. Tetap sabar, tetap kuasai diri, tetap beriman, tetap tidak goyah, karena harinya akan tiba. Coba lihat ayat ini bilang apa. Tidak ada buku kitab suci manapun yang menjelaskan akhir zaman sebegini detail. Kenapa? Karena yang akan datang kembali adalah Yesus. Jadi Yesus bisa menyingkapkan apa yang terjadi karena He is the director. Dia sutradaranya dari semuanya. Karena dia Allah sendiri yang menjadi sama dengan manusia. Firman yang menjadi sama dengan manusia. Jadi jangan pikir di sorga ada makanan-makanan enak. Di sorga ada perempuan-perempuan, ada pesta-pesta. No. Itu bukan sorga. Itu mungkin mangga besar. Coba lihat apa yang terjadi. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena perkawinan anak domba. Siapa itu anak domba? Kristus. Ingat Yohanes bilang apa? Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Kenapa disebut perkawinan? Ingat segala sesuatu tentang Tuhan, gaya bahasanya harus bernama personifikasi. Makanya ada istilah tangan Tuhan, ada istilah mata Tuhan. Apakah mata Tuhan sama seperti kita? No. His spirit. Tapi untuk menjelaskan keberadaannya harus memakai gaya bahasa personifikasi. Makanya ketika tubuh Kristus menjadi satu dengan Kristus sendiri. Karena kita sudah dilahirkan dari, bukan lagi dari darah dan daging, tapi dari firman dan roh. Maka ayat ini bilang, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Siapa pengantinnya? Siapa mempelainya? Mempelainya adalah kita. Itu sebabnya di akhir zaman ini hidup Kristen mengalami goncangan. Karena Alkitab bilang apa yang digoncangkan akan digoncangkan. Kenapa? Karena Kristus sedang mau memurnikan the church. Karena gerejanya di akhir zaman sedang dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus yang tak bercacat dan tak bernoda, kata Alkitab. Dan pengantinnya sama-sama bilang, saya harus siap. Gak ada pengantin pakai daster, bos. Pengantin pakai daster, mata masih kaberen. Dia pegogohia. Tahu gogohia? Apa panu? Dia memang gogohia masih di mana-mana ya kan? Oh, kalaupun ada gogohia, oh kasih bedak terus biar dapat lihat sama DP warna tuh, ya kan? Masa ada pengantin DP gogohia dapat lihat di sini, ya kan? Lalu pakai daster, oh ini hari mau nikah ya, saya mau nikah. No, dia akan berdandan. Itulah hidup Kristen yang sejati. Kita tidak diselamatkan dari perbuatan. Kita diselamatkan karena anugerah, tapi kita harus mendandani hidup kita supaya menjadi mempelai Kristus yang siap sedia. Kita lihat selanjutnya, klik. Dan kepalanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Wow! Dan dijelaskan, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Makanya Alkitab bilang,
Hendaklah kamu menjadi sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Makanya Alkitab bilang, biar orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Jangan salah mengerti saya. Bukan berarti kita bisa diselamatkan karena perbuatan. No, tapi bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Kita tunjukkan buah-buah roh yang Tuhan sediakan buat kita. Karena apa? Dari dalam hati timbul segala sesuatunya. Kalau hati kita bersih, otomatis mulut kita bersih, pikiran kita bersih, hidup kita bersih. Amin. Jadi jangan dibalik. Jangan kita harus melakukan perbuatan baik supaya kita masuk surga. No way. Kita nggak bisa berbuat baik untuk masuk surga. Tapi justru karena kita sudah dicabut segala yang gak beres di hidup kita, digantikan hati yang penuh cinta, penuh Kristus di dalamnya, penuh kemuliaan di dalamnya, maka otomatis kita melakukan perbuatan yang baik. Jadi kalau kita belum melakukan perbuatan yang baik, tanyakan hari ini sebelum sudah menerima perjamuan kudus di hari Jumat Agung. Tanyakan diri saudara sendiri, sudahkah saya punya hati yang baik? Karena kalau tanaman yang baik akan mengeluarkan buah-buah yang baik. Kita lihat selanjutnya. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Siapa yang diundang? Mempelai-mempelainya. Karena yang boleh ada di perkawinan anak domba hanyalah mempelai-mempelai Kristus. Amin. Kenapa? Karena gereja itu satu. Dan Kristus sebagai kepala gereja bersatu. Amin. Jelas? Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini bukan waktunya untuk saling menyerang gereja satu dengan gereja yang lain. Ini bukan waktunya saling mengkritik, saling menjatuhkan. Tapi ini waktunya tubuh Kristus bersatu. Makanya diistilahkan oleh Alkitab menikah. Mempelainya satu, tidak ada pernikahan dengan mempelai rame-rame. Kau pikir kawin massal ke apa? Kita masuk dalam sebutan yang sama, the church. Mempelai Kristus. Kita lihat selanjutnya. Klik. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba. Karena ini malaikat yang sedang menyingkapkan semuanya. Sama dengan kau dan saudara-saudara memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ada banyak orang yang bilang, kenapa gak sembahlah Yesus? Karena Yesus dan Allah adalah satu. Dia adalah firman yang menjadi sama dengan manusia, lalu kemudian naik dan sebagai anak domba yang akhirnya menebus menjadi satu dengan Bapaknya. Amin. Jelas ya. Kita lihat selanjutnya. Klik. Wahyu 21 ayat 1-8. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak lagi. Apa yang kita lihat hebat hari-hari ini dunia, kata Alkitab satu saat akan berlalu. Amin. Dan aku melihat kota yang kudus. Haleluya. Yerusalem yang baru. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa aku masuk sana. Amin. Ini bukan sekedar Yerusalem yang ada di Israel. Betul, kita orang-orang Kristen dan anak Tuhan senang berziarah untuk melihat apa yang Yesus sudah kerjakan. Bahwa itu bukan hanya sejarah yang ada dalam Alkitab, tapi sejarah yang dapat kita lihat tempat-tempatnya.
Tapi Yerusalem yang kita nantikan bukan sekadar Yerusalem kota biasa, tapi Yerusalem kota mulia. Haleluya. Amin. Langit dan bumi yang pertama sudah berlalu. Lalu aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Haleluya. Siapa itu? The church. Gereja Tuhan disebut sebagai Yerusalem yang baru turun dari sorga, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Siapa mempelai wanita? Kata Alkitab, the church, gereja Tuhan. Ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. That is what I call heaven. Di mana air mata kita dihapuskan oleh Tuhan, di mana tidak lagi perkabungan, tidak ratap tangis, tidak duka cita. Dan berita baik buat saudara, kita bisa rasakan suasana sorga sementara kita tinggal di muka bumi. Waktu kita jadikan Yesus Raja dalam hidup kita, kita tolak dosa dalam hidup kita, maka kita sudah merasakan, mengalami suasana sorga sebelum kita tiba di sorga. Haleluya. Selanjutnya ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Doa saya, waktu kita merayakan Paskah di tahun ini, biarlah kita berkata, aku mau segala sesuatunya menjadi baru. Dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkara adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Betul. Dunia yang keras ini, kadang-kala kalau kita mau berjalan dalam kebenaran, kita seperti haus. Gak tahan melihat tekanan-tekanan dunia, tetapi Dia akan memberikan kita kepuasan. Karena Dia yang Alfa dan Omega, Dia ada sebelum segala sesuatunya ada, Dia tetap ada setelah segala sesuatunya tidak ada lagi. Orang yang haus, orang yang gak tahan, orang yang gak kuat. Ada banyak orang kenapa dia bercerai, karena gak kuat. Ada banyak orang kenapa lakukan hubungan seks sebelum nikah, karena gak kuat. Ada banyak orang kenapa tinggalkan Yesus, karena gak kuat. Ada banyak orang kenapa onani, masturbasi, kenapa akhirnya hidup dengan homoseks, lesbian, karena gak kuat. Kenapa banyak orang selingkuh, karena gak kuat. Ini Alkitab bilang dia haus. Tapi kalau kita haus, jangan cari halal dunia. Dunia akan menghancurkan kita, tapi kalau kita haus datang pada Tuhan, Dia akan puaskan kita. Haleluya. Dunia hanya menawarkan sesuatu yang awalnya kelihatan menolong, tapi kemudian menjerumuskan dan membinasakan kita. Tapi yang Kristus buat, Dia menghapus air mata kita, Dia melepaskan dahaga kita, Dia menyegarkan jiwa kita, dan Dia memberi kepastian yang kekal. Yang setuju katakan haleluya. Klik. Ayat 7 bilang, barang siapa menang. Sama-sama bilang, saya dipersiapkan untuk menang. Di hari Jumat Agung yang luar biasa ini, saya tidak akan berkhotbah atau mengajar kepada saudara bahwa Tuhan tidak akan memberikan pertandingan dalam hidup kita. Tapi satu yang Tuhan janji buat kita, kita pasti menang. Kita pasti menang, kita pasti menang. Nah, itu dia. Itu anak Tuhan Yesus itu. Kita pasti menang. Angkat tangan kanan saudara di rumah saudara masing-masing di hari Jumat Agung ini, sama-sama bilang sama saya pasti menang. Oke, mungkin saudara terbaring sakit. Oke, mungkin rumah tangga saudara sedang goyah. Oke, mungkin masa muda saudara sedang dihantam badai. Oke, mungkin keadaan ekonomi saudara sedang morat-marit. Tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara, janji firman Tuhan buat kita sekalian, kita pasti menang. Haleluya. Sama-sama bilang, saya harus menang. Sama-sama bilang, yang menyertai saya, menjamin saya adalah Tuhan Yesus. Barang siapa menang, dia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tapi orang-orang penakut, hello, jangan apa-apa takut, apa-apa khawatir, apa-apa mikir-mikir negatif. Tolak, karena barang siapa penakut, orang yang tidak percaya,
Orang yang bimbang, orang yang ragu, orang yang paranoid. Orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Hello, yang tukang bohong nih, denger nih. Yang tukang nebar hoax nih. Yang suka ngomong sembarang nih, dengar. Penyembah-penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang sama-sama bilang, saya mempelai Kristus. Sama-sama bilang sama saya dipersiapkan untuk menjadi pemenang. Karena saya simpulkan begini. Kematian Kristus adalah masa yang sangat serius untuk mendorong kita bukan sekadar menjadi orang percaya mengasihi Tuhan serta siap menjadi hamba Tuhan, namun lebih meningkat lagi siap menjadi mempelai Kristus. Oke, tadinya kita hamba dosa. Lalu kemudian kita diangkat oleh kasih karunia menjadi anaknya. Tetapi kita menjadi anak yang bukan mau jadi bos. Kita menjadi anak yang menyadari bahwa kita diangkat, akhirnya siap melayani. Melayani Kristus, melayani kerajaannya, melayani jiwa-jiwa. Karena juga Kristus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tetapi kita bukan hanya anak yang siap melayani dan menyebut diri sebagai hambanya Tuhan. Tapi kita juga dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan bersama dengan dia dalam kemuliaannya. Nah, saya pelajari. Apa artinya kita siap menjadi mempelai Kristus? Di hari Jumat Agung yang luar biasa ini, sebelum kita menerima perjamuan suci, izinkan saya share buat saudara. Mempelai Kristus yang seperti apa yang Tuhan persiapkan kita? Yang pertama, mempelai Kristus yang mendengar suara Kristus. Yang bukan hanya memaksakan kehendak, yang bukan baperan, yang bukan apa-apa tersinggung, yang bukan diatur oleh perasaannya, tapi sungguh-sungguh diatur oleh suara Kristus. Kenapa kita seringkali mengambil keputusan yang salah? Kenapa kita suka meraju, ngambek, tahu meraju, ngambek? Kenapa kita suka kepala batu? Karena kita diatur oleh ego kita sendiri, kita diatur oleh perasaan kita sendiri, kita jadi baperan sendiri. Hari ini waktu kita merayakan Jumat Agung, ini yang minimal kita belajar. My Jesus is not a baperan God. Itu belajar bahasa Inggris di mana itu pendeta? My Jesus is not a baperan God. Jika Petrus menyangkal Yesus nggak bilang, Petrus, nggak jahat, Petrus. Siapa nggak bilang, nggak kenal. Saudara, gue kasih dalam Tuhan. Kenapa kita gampang tersinggung? Kenapa kita gampang kecewa? Karena saudaraku, kita seringkali berpikir bukan dengan otak, tapi berpikir dengan perasaan. Tapi kalau kita menyebut mempelai Kristus, kita tahu persis kita ada dalam dunia yang keras. Tapi di tengah dunia yang keras ini, kita mau berjalan tuntunan suara Tuhan. Karena kita tahu Alkitab jamin kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu diberkati. Kamu tidak akan turun tapi naik. Tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Yesaya bilang setiap pagi ia mempertajam telingaku, sehingga aku mendengar sebagai seorang murid. Mempelai Kristus yang tidak mendengar suara Kristus adalah mempelai Kristus yang akan hidup seenaknya di akhir zaman. Saya berdoa agar para pengusaha, agar para pejabat, agar setiap kaum profesi, agar setiap ibu-ibu rumah tangga, dan juga di dalamnya termasuk hamba-hamba Tuhan, biarlah kita senantiasa di akhir zaman ini mendengar suara Tuhan. Karena kalau kita nggak mendengar suara Tuhan di akhir zaman, kita mau hidup dengan perasaan kita, logika kita, perhitungan kita, habis di akhir zaman. Kita disesatkan karena iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis seringkali masuk dengan alasan-alasan yang logis dan masuk akal untuk kita kompromi dengan dosa dan tidak menjadi pelaku firman dengan sesungguhnya. Sama-sama bilang, saya harus taat hanya pada suara Kristus.
Kadang-kala suara Kristus itu nggak enak, kadang-kala suara Kristus itu menyakitkan, kadang-kala suara Kristus memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan naluri batin kita. Tapi selama kita taat, tidak mungkin kita ditinggalkannya. Setuju, katakan amin. Mempelai Kristus yang mendengar suara Kristus. Coba lihat ayat ini, klik. Yohanes 3:29 bilang begini, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, yang punya hidup saya adalah Yesus. Makanya ada satu lagu yang saya tulis, dan kemudian Granley buat musiknya. Lagunya sederhana. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Amin. Ani ledodi ledodi li. Aku kepunyaan kekasihku, kekasihku kepunyaan aku. Aku ini milik Tuhan Yesus, kekasih jiwaku. Dan Yesus kekasih jiwaku memiliki aku. Yeah, haleluya. Yeah. Kapan lagi panggungnya mulai tambah lebar, saudara, haleluya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Yang punya saya adalah Yesus. Mau ganggu saya, mau ganggu saya, mau ganggu saya, please. Monggo mas, monggo mas. Mau ganggu saya, silakan. Yang punya saya bisa marah. Makanya kalau orang fitnah saya, orang ngomongin saya, orang ganggu saya, gua diam. Lapor sama yang punya. Tuhan, anakmu diomongin orang. Tuhan, anakmu dikhianati. Tuhan, anakmu difitnah. Tuhan bilang, wis, tunggu, nanti urusanku. Kok pendeta sekarang logatnya begitu? Kebanyakan bergaul sama pendeta Dautoni. Haleluya. Yeah. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia, dan yang mendengarnya sangat bersuka cita. Mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu sukacita kita bukan ketika apa yang kita harapkan terjadi, bos. Sukacita kita bukan sekadar karena berkat dan mujizat, terjadi seperti yang saya harapkan, bukan, bos. Sukacita kita karena kita tetap bisa mendengar suara Tuhan lewat roh kita, lewat firman-Nya. Suara Tuhan itu yang menenteramkan kita. Suara Tuhan itu yang menuntun kita mengambil langkah-langkah hikmat. Suara Tuhan itu yang meyakinkan kita bahwa kita tidak perlu takut. Dan suara Tuhan itu yang meyakinkan kita melewati lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya, gadamu dan tongkatmu menjadi penghiburan bagi aku. Yang setuju katakan, yeah. Jumat Agung mengajar kepada kita, saya harus mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus yang tak bercacat dan tidak bernoda. Dan kalau saya mempelai Kristus, maka dia buka telinga saya, telinga roh saya, telinga rohani saya, the spirit of me. Sehingga saya bisa mendengar suaranya. Yang mengingatkan saya jangan takut. Yang mengingatkan saya pergi, jadikan sekalian bangsa muridku. Yang mengingatkan saya roh yang ada dalam kamu lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Yang mengingatkan saya singa dan ular tedung akan kau langkahi dan kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Yang mengingatkan saya jika saya tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan maka hidup saya diberkati, saya tidak akan turun tapi naik. Yang mengingatkan saya kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang mengingatkan saya melewati air kamu tidak akan dihanyutkannya, melalui api kamu tidak akan dihanguskannya. Yang kedua, mempelai Kristus seperti apa yang Tuhan persiapkan kita, khususnya lewat darah yang tertumpah dan tubuh terpecah buat kita.
Di hari Jumat Agung ini yang kita ingat, kita harus menjadi mempelai Kristus, yang menjadikan Yesus sebagai Raja, sehingga hidup kita sepenuhnya fokus hanya pada Yesus. Kita kadang-kala sudah terlalu fokus pada corona. Kita terlalu fokus pada apa yang orang ngomong. Kita terlalu fokus pada problem. Kita terlalu fokus pada kegagalan-kegagalan kita. Kita terlalu fokus pada persoalan-persoalan yang harus kita hadapi. Kita lupa fokus on Jesus. Saudaraku, kurang apa yang Yesus buat kita? Kurang apa yang Yesus buat kita? Kurang apa yang Yesus buat kita? Dia mati buat kita, dia curahkan darahnya buat kita, dia proklamasikan sudah selesai, dia naikkan doa, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Jumat Agung mengajar kepada kita, nggak ada kurangnya yang Yesus buat kita. Kita hanya kurang beriman. Kita hanya kurang fokus sama Tuhan. Look up to Jesus. Focus on Jesus. Jangan cuma sibuk, ya tapi saya sakit, tapi saya begini, tapi saya stop. Tapi Yesus saya hebat, Yesus saya luar biasa, Yesus saya sudah mati buat saya, Yesus saya menyelesaikan segalanya buat saya. Haleluya. Folks, I am your pastor. Dan cuman ini yang saya bisa bilang di hari Jumat Agung, di tengah masa pandemi, the second year of pandemic yang kita jalani bersama. I know, di depan kita bukan keadaan membaik. Saya tidak make my prophecy. Bukan berarti saya sedang bernubuat, tapi saya sedang mau bilang, prepare yourself. Keadaan di depan kita bukan berarti membaik. Tapi yang saya cuma mau bilang sama saudara, focus on Jesus. Keadaannya boleh nggak baik, tapi selama kita fokus on Jesus, kita dapat berkata, aku lebih daripada orang yang menang karena Yesus yang mengasihi aku. Para pengusaha, hari-hari ini, you will face tough life. Focus on Jesus. Suami-suami, istri-istri, orang-orang muda, adik-adikku remaja yang saya sayang dalam kasih Kristus. Hidup gak menjadi lebih gampang bagimu. Hidup menjadi lebih keras. Saya selalu bilang, jangankan jadi orang ngaco, jangankan jadi orang jahat. Jadi orang yang hidup benar saja, jadi orang yang hidup baik saja, hari-hari ini berat, apalagi hidup ngaco. What we can do? Mau menjadi penjilat? Mau menjadi orang yang gak punya prinsip hanya untuk nyenengin semua orang? No. Focus on Jesus. Wah, sudah fokus on Jesus, sudah kagum melihat bagaimana Yesus memberi damai, Yesus memberi kekuatan, Yesus memberi sukacita, dan Yesus menyatakan mujizat yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, coba lihat ayat firman Tuhan ini, Matius 25 ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang. Don't focus for other things. Song-songlah dia. Ini yang saya bilang tengah malam. Ini yang bahkan selalu saya bilang berkali-kali. Hari-hari ini adalah the last chapter of end times. Hari-hari ini adalah lembaran-lembaran terakhir dari akhir zaman kita. Tempatkan Yesus sebagai Raja. Focus on Jesus. Saudara yang sedang fokus dengan masa lalu, saudara yang sedang fokus dengan hal-hal yang menyakitkan, saudara yang sedang fokus dengan dikhianati orang, change your focus. Change your focus. Change your focus. Focus on Jesus. Focus on His love. Focus on His power. Focus on His cross on Calvary. Kau akan melihat kedahsyatan kuasanya. Yang ketiga, mempelai Kristus seperti apa yang dipersiapkan di akhir zaman. Melalui Jumat Agung, Yesus mati buat kita. Mempelai Kristus yang mengenakan lenan halus, sehingga bukan hanya beriman, namun mulut, hati, pikiran, serta perbuatan seirama dengan sorga. I like that. Ada banyak orang yang bilang yang penting beriman. I know, faith is so important. Orang benar akan hidup oleh iman. Tapi jangan salah.
Alkitab juga bilang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Come on, church. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Makanya Alkitab bilang mereka mempelai yang memakai kain lenan halus. Lenan halus bicara tentang perbuatan. Bagaimana pikiran, hati, mulut, keputusan, tindakan kita seirama dengan sorga. Karena kita warga sorga. Karena kita warga sorga, kelakuan kita, pikiran kita, hati kita, jiwa besar kita harus jiwa besar sorga. Saya berdoa di Jumat Agung ini, biarlah setiap jemaat Tuhan menyadari beriman itu wajib, beriman itu harus, beriman itu sudah sepatutnya. Tapi what next? Saya mengenakan lenan halus. Artinya mulut saya harus mengucapkan hal-hal yang membawa damai dan menjadi berkat. Hati saya nggak boleh menyimpan sampah-sampah busuk, tapi harus dipenuhi dengan kasih, damai, dan sukacita surgawi. Pikiran saya memikirkan perkara-perkara yang berkenan kepada Tuhan. Memikirkan hal-hal yang menjadi berkat, yang membangun dan memuliakan Kristus serta meluaskan kerajaan Allah. Dan perbuatan saya harus meneladani Kristus, sehingga bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku, yang sudah katakan amin. Coba lihat ayat ini, klik. Wahyu 19 ayat 7-8. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepada ini dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan-perbuatan yang sepantasnya, perbuatan-perbuatan yang seharusnya, yang saya sebut seirama dengan sorga dari orang-orang kudus. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Jumat Agung ini, saat itu kita menyadari kita mempelai Kristus yang dipersiapkan untuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Yang pertama, mempelai Kristus yang mendengar suara Kristus. Yang kedua, mempelai Kristus yang menjadikan Yesus sebagai Raja, sehingga hidup kita sepenuhnya fokus hanya pada Yesus. Yang ketiga, mempelai Kristus yang mengenakan kain lenan halus, sehingga bukan hanya kita beriman, namun juga mulut, hati, pikiran, serta perbuatan kita seirama dengan sorga. Dan yang keempat, mempelai Kristus yang berdandan bagi suaminya, artinya membereskan segala kekurangannya. Apa artinya berdandan? Iya kan? Kalau bibir terlalu tebal, dia berdandan supaya dapat lihat tipis. Iya tuh. Kalau DP muka rupa ron-ron, tak bembeng kanan, tak bembeng kiri. Tahu tak bembeng? Saya juga nggak tahu. Pokoknya tak bembeng itu artinya begini, ya kan, turun. Nah, kan ada tanta-tanta tuh, yang ini so turun. Nah, orang Manado bilang tak bembeng. Jadi untuk apa dia berdandan? Supaya nyak dapat lihat tuh tak bembeng. Ah, itu tuh. Oh, ini mesti dikasih gelap supaya kalau dapat lihat, nyak dapat lihat dari tak bembeng. Ya kan? Kalau masih kurang, so pakai apa ini, pupur-pupur, ya kan, masih dapat lihat tuh tak bembeng, tarik jo. Pakai benang kenur. Berdandan tujuannya untuk apa? Membereskan kekurangan-kekurangan kita. Kita bukan malaikat. Kita orang-orang biasa yang punya kekurangan. Tapi haruskah kita berteriak dan bilang, gue memang orang yang begini, mau diapain? Mempelai Kristus adalah orang-orang yang menyadari, saya punya kekurangan, tapi saya harus berjuang. Saya harus bekerja keras. Saya harus mendekat kepada Kristus. Saya harus melatih diri saya, supaya saya bisa mengalahkan kekurangan-kekurangan saya dan memunculkan kemuliaan Kristus dalam keseharian saya. Coba lihat ayat ini. Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus,
Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suami. Bayangkan kalau ada gogohia. Dia berdandan. Supaya apa? Supaya warna sama. Iya tuh. Simpel. Mempelai bukan seorang yang tidak punya kekurangan. Tapi dia fix. Dia bereskan kekurangannya. Supaya dia selalu tampil yang terbaik. Supaya nggak bikin malu suaminya. Iya tuh. Bayangkan kalau dia tidak berdandan. Orang akan bilang, ya ampun, lakinya kasihan banget dapat bini rupa kayak begitu, gogohi ada di mana-mana. Ngerti maksud saya? Angkat tangan kanan saudara sama saya, katakan, saya tidak mau bikin malu nama Yesus. Cukup. Jumat Agung seperti ini kita ngerasakan betul. Cukup. Cukup berkat Tuhan dalam hidup kita. Cukup kasih Tuhan dalam hidup kita. Cukup pengorbanan Kristus buat kita. Biarlah kita bilang, Tuhan, aku berjanji, I'll fix all my weaknesses. Aku mau berjuang beresin semua kekurangan-kekuranganku. Aku gak mau bikin malu nama Tuhan. Aku mau hidup dalam kebenaran. Yesus sudah mati buat kita. Yesus sudah curahkan darahnya buat kita. Biarlah oleh anugerahnya kita dipersiapkan hari ini menjadi mempelai-mempelai Kristus yang tak bersalah. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, ku bangga padamu. Haleluya. Katakan Yesus, haleluya. Hari Jumat Agung ini, sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus,